Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naidil Muna Aziz. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam modern di Mesir. Mesir selama berabad-abad dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam. Namun menjelang akhir abad ke-18, dunia Islam termasuk Mesir di bawah kekuasaan Utsmani yang diwakili Mamluk mengalami stagnasi intelektual dan militer. Ketergantungan pada taklid dan kecumudan ilmu menjadi penghalang utama kemajuan. Pada tahun 1796, Mesir menerima goncangan yang mengubah segalanya. Invasi mendadak Napoleon Bonaparte. Kejutan ini bukan hanya kekalahan militer tetapi juga kekalahan peradaban. Pasukan Napoleon yang membawa teknologi, mesin cetak, dan ilmuwan membuat Mesir sadar bahwa jurang antara mereka dan Barat sangat lebar. Periode ini menjadi titik tolak wajib bagi segala upaya pembaharuan. Setelah pengusiran Prancis, Mesir dipimpin oleh Muhammad Ali pada tahun 1805. Ali Pasha menyadari bahwa kekuasaan hanya bisa dipertahankan dengan modernisasi ala Barat. Programnya berfokus pada reformasi sekuler yang mendasar. Ia membangun sistem militer modern, mendirikan sekolah teknik, kedokteran, dan farmasi, serta memulai industrialisasi. Ia juga mengirim misi pelajar besar-besaran sekitar 300 orang ke Eropa. Salah satu tokoh kunci dalam misi ini adalah Rifa'ah Badawi At-Tahtawi. Sekembalinya, At-Tahtawi memimpin sekolah penerjemahan dan menjadi pelopor ide bahwa Islam tidak menolak peradaban ilmu modern dan ilmu-ilmu Barat. Pembaharuan Ali Pasha dan reformasi negara dari atas. Setelah fondasi struktural diletakkan, datanglah revolusi pemikiran. Tokoh sentralnya adalah Jamaluddin Al-Afghani yang membawa gagasan plan Islamisme. Al-Afghani menekankan perlunya persatuan umat Islam dan menggunakan akal sebagai alat penting untuk memahami agama dan melawan kolonialisme. Pengaruh terbesar datang dari muridnya Muhammad Abduh. Abduh adalah seorang reformasi ulung. Ia berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kejumudan berpikir taklid dan masuknya praktik-praktik yang tidak islami atau bid'ah. Solusinya adalah membuka pintu ijtihad, menafsirkan kembali ajaran Islam yang relevan dan ilmu pengetahuan dan keadaan modern. Sebagai mufti Mesir, Abduh mereformasi kurikulum Universitas Al-Azhar, memasukkan logika filsafat dan ilmu-ilmu alam. Upaya ini bertujuan untuk melahirkan ulama yang tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga ilmu dunia. Ide-ide Abduh disebarluaskan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridho melalui majalah berpengaruh Al-Manar. Majalah ini menjadi media utama yang menyebarkan semangat ijtihad dan modernisasi ke seluruh dunia Islam, termasuk Asia Tenggara. Selain itu, reformasi menambah isu sosial. Pemikiran seperti Qasim Amin menyerukan perlunya reformasi dan dalam status perempuan. Ia berpendapat bahwa pendidikan perempuan adalah kunci kemajuan bangsa dan mengkritik praktik-praktik tradisional yang menghambat peran mereka. Pembaharuan intelektual dan akhirnya melahirkan gerakan-gerakan politik pada tahun 1928. Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan yang ingin mewujudkan masyarakat yang diatur sepenuhnya oleh ajaran Islam. Namun dengan metode dan organisasi modern ini menunjukkan evolusi reformasi Islam dari ranah pemikiran ke ranah politik yang praktis. Hingga pada hari ini, Mesir melalui Al-Azhar Kairo dan gerakan-gerakan reformasinya tetap menjadi pusat peradaban Islam modern. Mesir telah menjadi pelopor yang menunjukkan bagaimana umat Islam dapat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sambil tetap membuka diri terhadap kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pembaharuan Mesir bukan sekedar adaptasi, melainkan upaya mendasar untuk membangkitkan ulama kembali semangat kritis dan rasionalisme Islam, sebuah warisan yang terus hidup hingga kini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.